tangannya mana? Ketemu lagi di Inspirasi Jalanan. Peron 1, tepuk tangan buat Peron 1. Terima kasih. Peron 1 nih ada hubungan sama kereta apa? Sebenarnya dilahirkan band ini di shelternya stasiun kereta namanya. Beneran? Tepat berada di peron Beneran? 1. Hah? Tepat berada di peron 1. Di peron 1? Di peron Di 1. stasiun mana? Cakung. Jadi kalian ini anak nongkrong stasiun gitu? Iya. Jadi berbagai komunitas dari skuteris, mural, Walah. apapun itu nongkrong di stasiun. Tepat Kamu di tuh peron ngapain 1. tuh stasiun? Oh banyak tongkrongan loh. Nongkrongnya kok stasiun. Kamu tuh masinis atau siapa sih? Ada banyak kan dulu kalau di stasiun itu ceritanya banyak-banyak kejahatan lah yang dia ada di situ. Oke. Kita teman-teman di situ mau menggerakkan mudah-mudahan kejahatan itu hilang tanpa ada apapun itu juga. Mending larinya ke kreativitas kayak Itu kalian. dia. Gini. Ah, Maaf, Mas. Ya, Mas. Bisa pakai kamera TV One aja nggak? Oh beda ngapain mas. sih dari Kalau ini tarik? bisa pilih-pilih mas. Maksudnya? Nanti yang ganteng tak masukin. Kalau ini saya nggak bisa milih. Aduh, mentang-mentang vlogger hebat. Itu loh. Ini ngapa cerita ini buat vlogernya? Hah? Buat vlognya Bikin- gitu. Bikin vlognya. Buat apa sih? Kan lumayan. Apa? Jadi kita hari ini masuk ke Inspirasi Jalanan plus masuk ke DAS. Apa Tayangan tuh? DAS, Diary of Eric Sukamti. Keren. Tepuk tangan dong buat Erik Sukamti. Ini dari jauh kalau dilihat-lihat kayak Wolverine ya. Hugh Jackman fan Jogja. Jombangnya cakep. Hugh weh. Jackman. Ya. Nggak semata-mata kami mengundang Erik ini di Inspirasi Jalanan karena orangnya sangat-sangat inspiratif. Ya, Betul. ya, salah satu orang yang jujur kalau saya sih sangat kagum dengan segala kesibukan yang dia lakukan. Tentang ini dulu deh, kamu kemana-mana bawa kamera. Iya. Buat apa aja itu selain ada di Does atau apa itu? Sebutnya apa Does? DAS, Das. Diary of Eric Sukamti. Diary of Oke. Erik Sukamti. Pernah dengar ini nggak? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Kenapa itu? Nah ini aku sekarang sedang membuat sejarah dan Oke. merekam semuanya. Oke. Jadi budaya itu ternyata tidak dari Indonesia. Makanya sebabnya itu sebabnya kok kita itu kalau belajar tentang band-band yang legendaris itu selalu susah untuk mencari dokumentasinya. Ya. Ketika di luar Nirvana aja itu Kurt Cobain masih bayi itu ada gitu digendong. Dokumentasinya Ya, benar. kemana gitu? Kalau browsing gitu, Salah ada satu semua kelemahan ya. bangsa ini adalah arsip data ya. Iya. Nah, arsip data. Jadi kalau kamu mau jadi sesuatu yang besar, jadi harus disiapkan dari hal-hal yang sederhana seperti dokumentasi. Karena dari dokumentasi itu kitanya bisa mengevaluasi, anak kita juga bisa belajar. Dan itu adalah bagian dari sejarah juga. Iya. Jadi ini sedang mencatatkan sejarah atau Ya, mendokumentasikan karena malam hari ini sejarah. sangat bersejarah sekali. Arik Sukamti datang ke Inspirasi Jalanan, Wih. naik bis. Ini jalan kan? Jalan. Emang ini green screen. Enak aja. Gitu. Oke. Oke, jadi sekarang ini lagi syuting. Jadi bikin video, bikin dokumentasi. Iya. Ya Tayangnya kan? di YouTube. Di Di YouTube YouTube. channelku, Arik Sukamti. Oh, keren. Terus Dimana kalau sekarang itu orang banyak bilang vlog itu karena trennya aja pas kebetulan trennya muncul vlog. Padahal aku yang kita bikin itu sebenarnya dokumenter. Dan kamu sudah melakukan sebelum rame-rame vlog-vlog ini? Sebelum aku bisa film itu Endang Sukamti sudah tertib mendokumentasikan bandnya dari pertama kali berdiri. Jadi kita punya harta Serius, karun Ek? yang kita tinggal nunggu sutradara kayak kamu aja. Gila lu, serius. Datang untuk mengopen harta karunnya, melihat footage-nya, lalu membuat film panjang. Oke. Jadi kalau misalnya bikin Dokumentasi seperti Endang PJ20 bisa? Bisa, Per karena jam dokumentasi 20. kita itu dari pertama kali di Jakarta tuh, yang dulu dicaci-caci di Naina itu semuanya ada. Nah, itu dia. Tadi dengan banyaknya kesibukan. Iya. Tadi kan dokumentasi. Iya, bikin das. Kemudian juga ngeband, Ya. bikin lagu. Terus diving ya. Diving. Penerbang Suka juga. penerbang. Bener bang, ntar kita ngobrol satu-satu ya. Kalau sutradara, kamu Iya. bikin apa aja? Kebanyakan sih video klip. Karena Video awalnya aku jadi sutradara itu memang mau bikin video klip bandku sendiri. Oke. Gitu, jadi bikin film untuk bandku sendiri, bikin video klip untuk band sendiri, terus dipercaya sama band-band lain gitu. Ada Slang, terus ada Naif. Naif. ada Niji, ada The Massive. Oh belajar dari mana? Mengapal apa belajar? Semua dari YouTube. Oh iya, belajar sendiri. Kita belajar Belajar formal. sendiri. Ya akhirnya aku terjun di dunia film juga, yang dimana aku dapat banyak guru di situ. Jadi perjalananku itu menghantar aku untuk bertemu orang-orang hebat supaya aku bisa belajar. Jadi kamu juga bikin film? Film pendek ada, film panjang belum pernah. Nah itu. Film panjangnya dalam bentuk dokumenter. Dokumenter itu bisa aku kerjakan sendiri. Jadi
Aku tidak perlu menunggu teman-teman yang lain, aku tidak perlu bergantung dengan investor. Ya. Aku bisa lakukan sendiri gitu. Kapanpun ya, Kapanpun. stock shotnya. Iya, aku tinggal tertarik dengan sesuatu, aku pergi ke situ untuk observasi, menulis lalu dieksekusi. Terakhir di Alor. Oke. Gitu, dimana kita itu punya aset yang luar biasa nih, Iya. aset diving itu. Aku heran kenapa kok nama-nama dive setnya itu selalu memakai bahasa Inggris. Nah ternyata orang luar itu lebih explore di tempat kita. Dan mereka jadi operator di sana bahkan kan? Akhirnya seperti itu. Sedih banget. Gitu, jadi mereka berbisnis di sana. Agak ya itu yang membuat itu kegelisahan yang aku angkat akhirnya menjadi That's the Movie 4 itu tentang Alor. Di mana ada sekelompok anak muda dari kota hijrah ke desa untuk membangun Alor, membuat dive center tandingan, lalu membangun gitu. Mereka mendidik juga. Anak-anak kampung tuh diajarin bahasa Inggris semua. Wah, keren. Betul, Mau tanya dong Mas Erik, boleh? Ah. Lebih pilih musik atau sutradara? Musik dong. Karena semua ini berawal dari musik. Apapun yang kita lakukan sekarang ini sampai titik ini semuanya itu dari satu mimpi. Makanya kita punya banyak ilmu. Terus nih ya, dia hobinya kan ekstrim-ekstrim ya. Nerbangin pesawat, sebulan yang lalu pesawatnya jatuh. Itu Bener gak sih? pesawat siapa sih, Rik? Pesawat sendiri, Itu pesawat kayak apa? microlight gitu, jadi pesawat kecil. Heeh. Jadi aku lagi sekolah terbang Ya Allah. karena pengen bisa terbang. Kita biasanya kan latihan mungkin terbang 1000-2000 feet. Kali ini tuh pengen cloud surfing yang tingginya mungkin 5000 Astaga. feet tuh. Kita surfing situ main-main cloud, tahu-tahu tuh getarannya aneh gitu. Main-main cloud. Terus kok getarannya aneh ya? Terus aku tanya sama instruktur, dicek sama dia. Ini udah tak kasih ke dia nih. Yang handle dia gitu. Jadi dia terbangin, cek kayaknya nggak apa-apa deh. Oke, kita turun ya ke 2000. Baru dia bilang, baru mau niat untuk turun 2000, tahu-tahu balik-baliknya lepas. Ya. Bang! Terus kita lihat-lihatan gitu. Hah? Oh my god. Jadi dari 5000 itu kita ke bawah itu dalam waktu 3 menit aja. Jadi instrukturku dituntut untuk membuat sebuah keputusan gitu. Kalau kita ke Jogja nggak nyampe, jadi dia mede. Lapor kita harus mendarat di Wonosari karena terdekat itu kita bisa lihat bandara tuh. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan. Karena saking cepetnya, terus ada angin di situ, tuh anginnya kenceng banget. Jadi pesawat tuh geser, padahal udah lurus. Aduh. Nah, instruktur itu berusaha untuk balikin lagi. Lurusin lagi. Tapi karena tidak bisa, nah itu kan turun terus, semakin turun terus kan. Iya. Cepet gitu. Astaga. Jadi nggak nyampe nih, harus memilih gitu. Jadi Memilih? apa? pohon untuk menjadi. Iya, jadi nyungsrepnya di pohon. Pohon. Karena itu kiri kanan udah rumah, kiri kanan rumah, depan jalan, Oh my god. seberangnya bandara, runway itu. Kalau kita paksa nggak bisa. Kamu luka-luka atau Alhamdulillah nggak, selamat semuanya. itu dia lo kenapa sih suka cari-cari terbang lah, diving? Ada apa? Pengembangan diri ya. Hah? Pengembangan diri yang dipicu oleh hobi. Jadi ya, buat aku tuh deskripsi kaya itu bukan harta atau sebuah nominal yang hanya bisa diukur dengan numbers gitu. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa lakukan. Tahu nggak? Erik ini nggak lulus SMA. Ya kan? Kamu nggak lulus SMA? Tapi dia punya universitas. Setelah iklan yang satu ini. Pintar! Tetap Tahu ada inspirasi dong. jalanan! Jadi tadi kalau ditanya Erik Sukamti nggak lulus SMA, ya memang karena bodoh aja. No, man. Kenapa? Nggak sama sekali. Justru dari situ kan aku jadi belajar terus.
Inspirasi jalanan suaranya harus lebih keras. Oke. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Masih di Inspirasi Jalanan dan masih dengan Erik Sukamti, ya, orang yang menginspirasi karena begitu banyak yang dia lakukan. Ada satu hal yang tadi saya bilang, dari sekian banyak apapun yang dia lakukan, itu ternyata ada satu fakta yang membuat kami semua malu. Seorang Erik Sukamti nggak lulus SMA, tapi dia punya universitas. Punya universitas. Silakan dipertunjukkan jaket yang kamu pakai, Mas Erik. Oh, lihat. Tulisannya Das University. Das Das University. University. Ya. Das University. See you tomorrow. Apa itu? Kenapa selalu slogannya see you Biar tiap tomorrow? hari kita bisa silaturahmi terus. Optimisme. Oh, iya. Optimis, keren. See you Yalah, tomorrow. besok ketemu lagi. Apa tadi Das University? Das University. Itu kampusnya di mana? Singkatannya itu DAS adalah Singkatannya apa? Diary Diary of Eric of Erik Sukamti. Sukamti. Oke. Oke. Jadi Mulai dari situ. Universitas apaan ini tuh? Universitas non formal sebenarnya itu Das University itu emang nama, nggak bisa diputus. Oke. Namanya emang Das University. Oke. Jadi bukan universitas beneran itu bukan. Bukannya namanya. building university. oke. Namanya Das Iya, University. iya. Apa yang kamu ajarkan? Das University itu sekolah yang mengajarkan apa yang murid-murid kita suka. Jadi tadi kalau ditanya Erik Sukamti nggak lulus SMA, ya memang karena bodoh aja. No, man. Kenapa? Nggak sama sekali. Ya emang nggak lulus. Ya tapi nggak berarti kamu bodoh. Bukan yang berarti ngebodoh. Kamu Iya, lebih pintar iya. dari kami loh. Justru dari situ kan aku jadi belajar terus, Nah itu. gitu. Justru. Gitu. Oke. Jadi karena di situ maksudnya bodoh tidak lulus secara kurikulum, aku Kurikulum. tidak bisa mengikuti. Iya. Waktu itu kan Nah, Secara memang akademik cita-citaku formal ya. Ya. pengen jadi musisi. Aku masuk ke sekolah musik, tapi ternyata di sekolah kejuruan yang waktu itu menjadi impianku, aku harus terganjal di mata pelajaran yang lain, gitu. Oke. Kita gagas Das University itu tujuannya untuk memberi wadah seperti Erik Sukamti pada saat itu, di mana dia merasa bodoh jadinya karena kita di tempat yang tidak tepat dengan diri kita sendiri itu. Ya, Nah, kita ya. menyediakan Oke. media itu supaya teman-teman bisa terbebas dari kurikulum pendidikan, Oke. terbebas dari matematika, dia hanya mengerjakan apa yang dia suka. Apa yang dia suka? Jadi nggak ada kurikulum. Tidak ada Jadi custom kamu maunya apa aku ajarin. silabus ya. Nah itu dia. Lah. Apa yang diajarkan? Apa saja? Nah, sementara ini kita baru mampu menyediakan fasilitas untuk 4 jurusan. Yang pertama programmer, ada animator animasi, ada 3D modeling, ada juga Film. visual effect. Yang ngajar siapa? Yang ngajar dari industrinya langsung, biar relevan gitu. Biar ilmunya selalu update, kita ambil pengajar dari industrinya langsung. Karena mereka juga jadi serapan anak-anakku nanti gitu loh. Oke. Jadi mereka jadi dosen pertama dulu ngajarin anak-anakku yang pertama. Habis itu mereka sebenarnya yang di Das University itu tidak semata-mata gratis. Tapi mereka punya kewajiban untuk menjadi mentor di generasi berikutnya. Oh my Oh, god. kontrak kerja. Kerja. Pay it forward. Ya. Kalau kamu dapat kebaikan, balaslah kebaikan itu ke orang lain. Kebaikan. Ya, lagi. dibalas untuk mengajar di adiknya. Jadi udah berapa angkatan? Generasi ke-6. Satu semester atau satu Satu angkatan berapa? itu Satu angkatan berapa itu lama? yang 1,5 tahun sekarang. 1,5 tahun. Lama juga Dan sekarang ya. Das University sudah menginjak umur yang ke-3 tahun. Kita per 8 bulan itu selalu ada open recruitment. Jadi ini yang ke-6. Siswanya berapa sekarang? Siswanya sekarang ini Alumni total gitu loh. total ada 200 sekian. Waduh. Berarti banyak bakal ada juga. 200 sekian Erik Sukamti baru. Yang punya kesempatan yang sama. Iya, gitu. Karena waktu itu juga waktu aku di DO dari sekolah juga aku terpaksa harus tetap mengejar mimpiku kan, Ya. dengan belajar di tempat-tempat lain, dan aku membuktikan bahwa sekolah bukan satu-satunya pendidikan gitu. Ya. Tapi yang paling penting adalah belajarnya. Ini semuanya gratis. Semuanya gratis, semua di karantina situ. Jadi kan, semua tinggal di situ. Ada operasional, Rik. Ada operasional. Dana pastinya. operasional Dari dari mana? Dana operasional itu pertama kali kita jualan merchandise Das gitu. Sukamti juga. Jadi memang Oke. kita kolaborasi terus sama band seperti Dead Squad. Kita kolaborasi untuk featuring bikin Das Squad kaos itu. kaos itu Oke. paling laris itu. Terus Terus ada jaket. Varsity, kita juga kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal kayak pengrajin sepatu, tas, gitu-gitu. Jadi Jadi self financing, ya, uangnya kamu
bikin sendiri, Putar terus. dan uangnya dibalikin Nah, lagi. karena sekarang ini berkembang terus. Ya. Besok ini aja udah ada pendaftar 600 murid untuk daftar ke Das University. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Karena semuanya di karantina situ. Oh ya, di karantina di... Enak. Di Sukamtilen namanya. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Kamu tanggung Iya. biayanya. Jadi, semuanya gratis kecuali makan. Makan kita harus patungan. Karena menurut kita, belajar di Das University ataupun tidak, di rumah atau di sekolah, makan kan tetap tanggung jawab masing-masing karena kita harus survive hidup gitu. Untuk itu, kita tawarkan patungan rame-rame untuk Wah, indah. beli makanan di masyarakat. Di Sukamtilen itu kan daerah perkampungan, jadi ibu-ibu suruh masak, kita beli langsung dari keluarga Oh gitu. my god. Hebat. Jadi memberdayakan orang sekitar juga gitu. Sukamtilen daerah mana Jogja? Sukamtilen itu Jalan Godean. Oh di Gode. Jalan Gode. Sleman ya. Ya. Ada Dan- persyaratan gitu nggak? Yang mau ikutan. Siapa aja? Iya. Kamu tes dulu nggak? Ada tes Saringan. bakat, ya. Oh tes bakat. Tes bakat gitu. Jadi tesnya itu ada 2, persyaratan itu cuma ada 3 sebenarnya. Bakat, passion, sama izin dari orang tua, restu dari orang tua. Oke. Karena kita karantina kan selama 1,5 tahun, jadi itu faktor utama. Ada semacam ujian raport itu ada? Di tempat kita itu tidak ada ujian, bahkan tidak ada ijazah. Nah, Jadi ijazah itu akan kita berikan ketika mereka sudah bekerja, benar-benar mengimplementasikan apa yang dia pelajari dari Das University, kemudian terjun ke lapangan yaitu bekerja. Nah, ketika sudah bekerja, baru kita kasih semacam sertifikat atau ijazah. Pernah sekolah Pengakuan. di sini gitu. Sudah diakui menjadi murid Das University karena mereka sudah teruji bisa Nah, bekerja. alumnimu sekarang ada yang di mana aja kerjanya? Sekarang ada yang di Surabaya, ada yang di Batam, ada yang di Jakarta nih. Yang sekarang nih yang paling baru nih, mereka belum lulus tuh. nah. Sudah langsung diambil sama perusahaan animasi namanya Lumine yang sedang mengerjakan Foxtrot film Hollywood. Oh, film fokus. Jadi anak-anak itu nantinya Wow. akan ada di kredit detail Hollywood. Keren. Ada sendiri. Jadi terima kasih juga saya ucapkan untuk semua studio-studio yang memberdayakan kita, memanfaatkan Das University anak-anak kita untuk bekerja. Habis ini akan ada satu orang teman ngobrol lagi di Inspirasi Jalanan, ya. Kalau Erik tadi cerita nggak lulus SMA, tapi sampai punya universitas. Ya, keren. Kalau ini masih sekolah, Masih sekolah? mahasiswi. Mahasiswi. Dia adalah Oh, mahasiswi, Oke. cewek, mahasiswi. Biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswi kan kita cari beasiswa yuk, Heeh. biar ditanggung biayanya. Kalau yang ini beda. Dia memang masih mahasiswi, tapi dia bisa ngasih beasiswa. Oh iya. Hebat banget. Siapa dia? Tetaplah di Inspirasi Jalanan. Peron 1, sikat! Menatap mentari pagi, kicau burung riu bernyanyi, suarakan tentang kebebasan, lepaskan beban di hati. Oh, secangkir kopi temani, sebatang bako membuka hari. Jalanku telah menanti untuk aku kembali. Oh, terus bernyanyi. Nah, dulu aku sering banget dipanggil guru BK keluar masuk SD karena aku belum bayaran SPP. Jadi aku sekolahnya sekolah swasta dan orang tua aku nunggak berbulan-bulan gitu. Jadi aku sering banget pulang kayak mama aku ditagihin lagi biayanya tuh kayak aku Ini kok lama-lama aku pengen jadi orang tuamu ya? Nah itu Pak De tuh. Jemput sekalian Pak De. Ancol kan? Naik ayunan ngeri amat. Safira sini. halo. Mas geser Mas. Geser nih aku nih. Geser Mas, saya mau dipanggil. Geser. Safira Alfarisi. Sudah duduk? Sudah. Sudah. Oke, kita jalan ya. Jalan berangkat. Berangkat. Oke, Oke, bro. Oke.
Ini kenapa pada takjub gitu ngeliatin? Safira? Berasa kirain aku. Aku udah gini-gini tadi. Ternyata gini. Brewokan lihat yang brewokan buat apa? Berasa dosa mas kalau ngeliat kayak gini. Weh. Jadi kayak ngeliat kebenaran di depan. Lebay. Nah ini, tadi kita udah ngobrol sama Erik betapa banyak yang sudah dia lakukan untuk minimal sekitarnya dulu. Nggak usah bicara skala Indonesia, internasional, buat yang sekitarnya aja dulu. Iya. Dia mencetak Erik Sukamti yang baru dengan kesempatan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka inginkan, passion mereka diperkuat. Ya, betul. Pendidikan berdasarkan bakat. Betul sekali. Gila keren. Nggak jauh beda sama nah Neng itu cantik dia. yang satu ini. Apa kelebihannya, Nat? Kamu ini tingkat 3 ya Iya, di IPB. betul. Ya, IPB Institut Pertanian Bogor. Iya, betul Kak. Ya. Oke. Jurusan? Komunikasi. Oh. Tapi meskipun masih mahasiswi, malah Safira ini ngasih beasiswa kepada mahasiswa lainnya. Alhamdulillah. Namanya adalah Aku punya yayasan, namanya Yayasan Beasiswa 10.000. Yayasan Beasiswa 10.000. Tanyain. Yayasan beasiswa 10.000. Iya, Ceban. betul. Itu dia kenapa 10.000? Kenapa namanya beasiswa 10.000? Karena kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa yang dikatakan donatur bukan hanya orang-orang yang dianggap mampu atau kaya yang bisa berdonasi. Dengan hanya minimal Rp10.000, kita bisa kok jadi pahlawan kebaikan buat lingkungan sekitar yang membutuhkan pendidikan gitu. Oh, gitu. Mulia banget sih kamu. Terima kasih. Yang mulia maksudnya. Iya, iya. Suka ada yang bilang gitu, Hakim. aku pengen kaya ya Tuhan, aku pengen jadi filantropis. Kalau kamu nggak kaya-kaya, kamu akan berbuat baik. Iya. Ini dengan ceban juga udah bisa jadi filantropis. Betul banget. Kayak you don't have to be a billionaire to make an impact gitu. Apa tuh artinya? Aku diajarin aku sekolah gitu. Lolos ya, Mas? Oke, jadi gini. Ya. 10.000 minimal itu ya, kalau mau Iya. nyumbang lebih juga ya silahkan. Ya, atau boleh. dalam mata uang euro atau dolar, 10.000-nya gitu kan. Ya, jadi uang yang kamu kumpulkan itu dipakai apa? Gimanain tuh caranya tuh? Oke, jadi di Yayasan Beasiswa 10.000 itu tergabung ribuan volunteer Kak se-Indonesia. volunteer. Total saat ini kita memiliki 2.000 volunteer. 2.000. Ya, 2.000 volunteer aktif yang tersebar di 15 kota se-Indonesia. Itu kota-kota besar. Dan di tiap kotanya mereka membuat berbagai kegiatan pendidikan di wilayah masing-masing untuk ngebantu teman-teman nih yang kurang mampu. Waduh, keren banget. Kamu bikin ini sejak kapan? Beasiswa 10.000 ini? Beasiswa 10.000 sebenarnya inisiasi atau gagasan awalnya dari 2016 Kak. Karena aku alhamdulillah terpilih menjadi best delegate tingkat nasional untuk lomba social project. Dan dari 2016 itu aku kembangkan ideku. Dan di bulan Maret 2018 kemarin aku resmi membuat yayasan bersama teman-temanku, bersama timku yang sudah diakui oleh Kemendikbud Republik Indonesia dan Kemenhukam Republik Indonesia. Jadi baru Maret kemarin. Baru banget Kak, belum 1 tahun. Membanggakan sekali. Ini yang katanya ngasih beasiswa ke luar negeri dari yayasan kamu juga? Iya, jadi beasiswa 10.000 meskipun baru berdiri 1 tahun, jadi kita memiliki kayak subprogram. Jadi ada program pendidikan internasionalnya yang bernama Exchange Internasional dan itu sudah running 3 program. Yang pertama ke Malaysia, Singapura, kita memberangkatkan 63 orang gratis ke sana untuk mengadakan berbagai kegiatan pendidikan, terus bekerja sama dengan National University of Singapore, terus juga cultural visit, terus government visit dan lain sebagainya. Event yang kedua kita ke Sydney, Australia, memberangkatkan 23 orang secara gratis dan salah satunya ada kegiatan internasional simposium yang dihadiri berbagai international speakers. Salah satunya ada Kak Tasya Kamila. Tasya Kamila Iya. yang penyanyi Anak cilik. Gembala? Betul. Pinter itu. Ya, karena dia salah satu lulusan Columbia University Ya, dan inspiring juga kan ya Kak Erik. Jadi dia berbagi pengalaman di International Symposium dan yang terbaru nanti bulan November kita akan berangkat event ketiga menggait berbagai international speaker. Salah satunya ada Chelsea Islan dan YouTuber Agung Hapsah dan Fathia Izati. Wow, keren. Iya. Sibuk nih kayaknya Kak. Kamu Kalau tuh Kak Erik. nih udah cantik ya kan, masih muda, hatinya pinter, baik. hatinya Amin, baik ya dan Allah. kreatif nih sama nih orang-orang Sama, kreatif ya kan. sama. Ini kan kamu kan masih Kita tuh jodoh kuliah. loh kayaknya. Rek. Ntar ribut sama yang gimbal-gimbal belakang nih. Waduh, Mas Erik Ya kamu nih kan masih sekolah ya gitu, masih kuliah. masih kecil.
memikirkan orang lain supaya mendapatkan pendidikan Yang layak. yang layak. Gimana ceritanya tuh? Aduh, kalau dibilang ceritanya sebenarnya panjang nih kakak-kakak, karena aku sendiri berasal dari keluarga yang gak mampu. Sebenarnya Kak Erik, dari kecil aku udah struggle kayak untuk memperoleh pendidikan yang baik, bahkan dari aku SD. SD aku jualan gorengan kayak ke kelas-kelas. Oh iya? Aku SD, kakak tahu kertas file nggak yang kayak kertas binder gitu? Iya, iya. Nah dulu tuh aku jualan, aku inget banget 500 perak dapat 4. Aku ke kelas-kelas itu aku kumpulin buat uang jajanku sendiri setiap hari gitu. Nah dulu aku sering banget dipanggil guru BK keluar masuk SD karena aku belum bayaran SPP. Jadi aku sekolahnya sekolah swasta dan orang tua aku nunggak berbulan-bulan gitu. Jadi aku sering banget pulang kayak mama aku ditagihin lagi biayanya tuh kayak aku Ini kok lama-lama aku pengen jadi orang tuamu ya? terus kayak aku sedih. Sadar usia kamu. Boleh deh. Aku lama-lama kayak sedih gitu kan, ya Allah, kayak dari kecil aja untuk bayar biayaku sendiri aku sering banget ditagih sampai aku menjadi nangis gitu kan. SMP aku juga jualan, SMA aku jualan, dan puncaknya itu kenapa aku pengen do something tingkat nasional karena ketika aku keterima di Institut Pertanian Bogor, itu kan ada biaya uang pangkal pertamanya tuh Kak. Ya, dan itu aku inget banget 6 juta. Itu lumayan pricey ya dan besar untuk keluargaku, dan kita nggak punya biaya pada saat itu. Dan aku anak pertama dari 7 bersaudara. Aku ditantang sama abiku. Ketika aku keterima IPB, kata abiku, udah Safira, kamu nggak usah ambil IPB, kamu nggak kasihan sama adik kamu gitu. Tapi aku kepikiran, orang tua lain dapat universitas malah seneng, kok aku malah disuruh dilepas gitu kan. Ya mau gimana lagi, kalau kamu emang masih mau kuliah, abi nggak mau biayain kamu usaha sendiri. Digituin, ya namanya anak pasti sedih kan ya Kak ya. Jadi kayak aduh ya Allah, cuman itu menjadi motivasi terbesarku dan pembakar semangat sih, kayak pokoknya harus kuliah gimana caranya. Itu Dan yang tadi aku maksud kahanan itu seperti itu. Oh, kahanan. Struggle. Keadaan. struggling ya. Dipaksa oleh keadaan. Kepepet. Dan sama the power of nekat jadinya. Iya, dan akhirnya setelah digituin aku daftar salah satu beasiswa prestasi di salah satu perusahaan besar juga di Indonesia, dan akhirnya alhamdulillah keterima sampai saat ini. Dan ketika aku nerima beasiswa itu, nggak tahu hati kecilku kayak bilang gini, Kak, ya Allah, gini ya rasanya dibantu sama orang, dan aku pengen aja ngebantu teman-teman yang punya latar belakang sama kayak aku. Keren. Ya. Ini kelas berapa nih? Kuliahan juga ya? Kuliahan semua? Atau sampai SMA juga nggak? Untuk yang berangkatnya, jadi siapapun boleh daftar as long as usianya 13 sampai 27 Ini tahun. international exchange. Iya, international exchange. 13 tahun ya? Iya, dari 13 sampai 27 tahun ketika emang dia punya cita-cita nih keluar negeri, terus kayak mau dapat banyak ilmu positif dari kegiatan di sana, boleh daftar. Tapi dua orang ini ada benang merahnya adalah nggak perlu bicara uang banyak dulu. Ya. Ya. Kalau mau berbuat baik mah, yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Lakukan. Ya. Just do it. Yes, just do it. For your information, Kak Ronald, pas aku ngadain event yang pertama ke Malaysia, Singapura, aku belum pernah keluar negeri sama sekali. Itu salah satu cita-citaku, aku pengen ke negeri orang belajar. Cuman aku sadar Kak, aku nggak punya uang gitu. Jadi aku berpikir, kenapa harus nunggu punya uang gitu? Selagi kita masih punya semangat, kita punya ide, kita punya konsep, lakuin aja. Dan bener kan, nggak semuanya butuh uang gitu. Emang semuanya butuh uang, tapi nggak semuanya didasari oleh uang gitu. Ya. Oke, kita masih akan ngobrol dengan dua orang hebat anak muda Indonesia yang punya visi ke depan, yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan caranya sendiri. Amin. Ya, tapi istirahat dulu. Nyanyi dulu sama Peron 1. Jangan katakan menyerah sebelum kau coba melakukannya. Jangan pernah putus asa, karena ku yakin kau pasti bisa. Buanglah semua kesedihan hatimu, keluarkan semua dalam bentuk lagu. Walaupun hatimu sedang tak menentu, itu cukup untuk membuatmu tersipu. Lakukan yang terbaik hanya untukmu. Hadirkan yang namanya kebahagiaan, dan ciptakan kedamaian di antara kita. Walau dalam suka maupun duka.
kemauan dulu nomor satu. Sebenarnya bakat itu penting juga karena itu pemberian. Iya. Gift. Takutnya kalau orang-orang, ya itu memang benar karena motivasi untuk kerja keras ya, kerja Ya. lebih untuk belajar gitu. Nah takutnya juga digunakan untuk pembenaran, kamu memilih sesuatu yang kamu tidak didesain untuk itu. Semakin ramai dan semakin damai, tetap nikmati walau tak bisa ku beri. Semakin ramai dan semakin damai, sangat berarti untuk negeriku ini. Hidup ini sangat indah, penuh dengan warna yang berbeda. Ku bingkai semua keindahan, ku balut dengan penuh senyuman. Ku kan selalu berdiri, karena ku tak sendiri. Semakin ramai dan semakin damai, tetap nikmati walau tak bisa ku beri. Semakin ramai dan semakin damai, sangat berarti untuk negeriku. Semakin ramai. Satu. Emang semakin ramai di sini. Itu lagu judulnya apa? Ramai dan damai. Ramai dan Damai, karya kalian. Ya, Udah punya album belum sih? udah dong. Apa? 3. Oke, Banyak juga loh, 3. Oh hebat, dengerin di mana kalau aku beli CD-nya deh. Kebetulan nggak ada CD-nya tuh. Lo jadi dengerinnya? Lah, gimana? Jadi tuh? punya teman-teman semua nggak mungkin lah kalau nggak punya smartphone. Punya dong, punya dong. Terus kenapa? Jadi tinggal klik di smartphone kalian melalui Play Store, itu namanya Peronity Station. Coba. Peronity. Coba. Peronity itu Peronity adalah Station. nama fans kalian. Peronity itu adalah nama fans. Nama bandnya Peron 1, nama fansnya Peronity. Nama aplikasinya. Peronity Station nih. Yes. Jadi lagunya itu Ini ada di ya. aplikasi. Di aplikasi. Keren. Dan masih ngobrol dengan dua orang hebat, dua orang yang sangat menginspirasi, makanya mereka kami anggap layak untuk ada di bis inspirasi jalanan ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang berbuat sesuatu untuk Mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada di pembukaan UUD 45 salah satu cita-cita bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak usah nungguin pemerintah, kita bisa lakukan sekarang juga. That's right. Oke, kita ngobrol lagi sama Erik, manusia dengan segala kegiatannya yang ujungnya satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Das University, boleh dicek di YouTube sekarang juga kalau bisa. Abis acara ini selesai deh, nonton dulu lah. Das University atau Sukamti Official. Ya, Das Begitu banyak University. pencerahan di sana tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini kedepannya si Das University mau apa lagi nih? Mau nambah jurusan? Ya tentunya kita ekspand Iya. lagi ke bakat-bakat yang lain juga. Jadi prinsip kita sebenarnya membuat program itu berdasarkan kebutuhan dulu dan kemampuan tentunya Oke. ya. Jadi di industri ini kebutuhannya apa? Seperti kenapa kok kita cetak Programmer. animator? Oh, animator. Karena industri animasi di Indonesia lagi bagus booming, ya, tanpa iya. SDM yang bagus. Programmer juga gitu lagi berebut, lagi butuh banget. Makanya kita cetak SDM untuk programmer dan lain sebagainya gitu. Kenapa nggak musik duluan? Menciptakan supply kamu ya? Iya. Di mana udah ada? Gimana udah ada Iya, ya? iya, orangnya sekarang SDM-nya. Kenapa tidak di musik padahal kamu musisi gitu. Iya. Nah, ternyata di Indonesia itu musisi itu banyak gitu. Aku sendiri tidak belajar dari sekolah gitu. Kita tapi bisa belajar dari otodidak. manapun gitu. Kalau musik yang menjadi masalah adalah industrinya gitu. Jadi untuk musik mungkin nanti kita karena orang bisa kursus di mana-mana. Sedangkan animasi programmer itu selain mahal juga susah. Ya. Nah kalau Safira sendiri melihat dunia pendidikan Indonesia gimana sih? Kalau aku lihat dunia pendidikan di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki Mas Ronald kalau emang kita udah berkaca dari pendidikan luar negeri gitu. Terutama dari Australia yang aku pelajari, mereka itu fokus kayak mempelajari apa yang emang dia suka, passion mereka di mana, itu ditekuni dan akhirnya jadi ahli. Iya. Nah, menurut aku Indonesia emang kita mempelajari semuanya. Sebenarnya bagus, positifnya kita jadi informasinya banyak, tapi nggak mateng gitu menurut aku. Jadi kayak tidak diarahkan untuk menjadi Nggak tajam ahli, gitu ya? nggak tajam. Jadi
Menurut Mas Erik yang paling penting find your passion nggak? Kayak ketika kita udah nemuin passion kita, Iya. baru ngarahinnya lebih enak. Ya, dan Sesuai yang, dengan bakat. dan yang paling Iya, iya. menyenangkan adalah Karena itu juga bahaya loh mas. Hah? Kita merasa ini passion kita, tapi kita tidak diberi kemampuan untuk itu, tidak diberi bakat untuk Iya. itu. Ya. Kata orang, bakat itu nomor 2. Kemauan dulu nomor 1. Sebenarnya bakat itu penting juga karena itu pemberian. Iya. Gift. Takutnya kalau orang-orang, ya itu memang benar karena motivasi untuk kerja keras ya, kerja Ya. lebih untuk belajar gitu. Betul. Nah takutnya juga digunakan untuk pembenaran, kamu memilih sesuatu yang kamu tidak didesain untuk itu, gitu. Jadi kayak karena terobsesi dengan sesuatu, kamu akan menutup potensi-potensi yang lain yang ada di diri kamu. gitu. Oke. Jadi yang paling penting adalah kenali diri kamu karena beribu-ribu tahun yang lalu Socrates pernah berbicara know thyself, know thyself, kenali dirimu. Orang yang kenal dengan dirinya dia akan tahu di mana posisinya dan bisa tahu apa yang harus dikembangkan sama apa yang harus diperbaiki. Luar biasa. Kalau sudah kenal sama dirinya, jadi kamu seseorang, ya. Mungkinkah ada kerjasama setelah hari ini antara kalian berdua, Papa Erik dengan Adik Safira? Boleh, apapun akan bisa kita kolaborasikan, yang penting tujuan. Aku boleh ngomong. Apa tuh? Tadi kan Mas Erik udah banyak cerita tentang sekolahnya ya, Das University. Dan itu kan lebih ke sekolah bakat ya Mas Erik. Untuk Yayasan Beasiswa 10.000 sendiri nih Kak Ronald, insya Allah setelah bimbel gratis ini kita mau ada jangka panjang. Pilot projectnya itu pembuatan sekolah bakat gratis. Oh, Ya, oke. jadi wow. kita sadar bahwa anak-anak Indonesia itu banyak yang berbakat, banyak Iya. yang bertalenta, tapi kendalanya adalah tidak ada fasilitas dan biasanya yang memfasilitasi itu berbayar. Sedangkan kan nggak semua anak punya dana itu kan. Nah kita ingin menjaring masyarakat luar sana untuk yuk kita bareng-bareng kayak kita urunan istilahnya Iya. gitu. Kita berdonasi untuk membuat sekolah bakat yang bisa membantu dengan prioritas anak-anak kurang mampu di tiap kota atau di tiap desa untuk memperoleh passionnya dia dan dia kembangkan di sekolah bakat tadi. Keren. Nah, Nah, Bisa banyak kalau nanya nih sama dia. makanya itu dia. mau university visit kan ke Das Boleh, University. Nah, kalau ada orang yang mau berdonasi untuk Ya. yayasan kamu, gimana caranya? Alhamdulillah ditanya ya Kak ya. Untuk yang mau berdonasi, pertama teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa langsung follow dulu Instagram kita di @beasiswa10.000 karena di sana nanti akan banyak informasi yang disebar termasuk kayak nomor rekening, terus emailnya, cara berdonasi gimana dan sebagainya dan berapapun itu kita akan tampung dan insya Allah kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Oke. Pengen merubah dunia, belajar. Ya. Pengen merubah dunia lebih baik lagi, belajar bukan hanya buat kamu tapi juga buat masyarakat sekitar. Luar biasa. Quotes of the day. Kayak orang bener gue ya ngomongnya. Kayak orang bener ya. Tapi gue udah janji sama Erik, kalau nanti ke Jogja saya mau ngasih sedikit share Nah, ya. ke Das University. Bener-bener visit berarti. Boleh. Nah, terakhir aku boleh nambahin. Boleh sayang. Ini juga aku mau ngasih informasi Kak bahwa Yayasan Beasiswa 10.000 sekarang lagi running pendaftaran kegiatan International Youth Summit yang akan ditutup pendaftarannya pada tanggal 1 November dan nanti akan berangkat pada tanggal 20 sampai 23 November ke Hong Kong dan bagi yang terseleksi akan diberangkatkan secara gratis, benar-benar 100% dibiayai paspor, flight tiket dan lain sebagainya serta Aku melu. sebagian dari uang pendaftaran akan disumbangkan untuk donasi pendidikan ke Yayasan Beasiswa 10.000. Terima kasih my brother. Terima kasih. I love you man. Kalau gitu. Thank you banget. Makasih Terima banget Mas kasih. Thank you so much. Ya. Makasih Kak. Kamu kenal. Komedi Makasih komedi. Kak Ovi. Malam minggu bukan hanya dapat hiburan tapi juga dapat inspirasi ya. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Jalanan minggu depan. Peron 1, kita santai-santai duduk kayak di pantai dong. Boleh. Memang ini pantai, kita lagi di Ancol kok ini. Closing versi das, closing di sini. Selesai duduk Inspirasi Jalanan. Sampai jumpa bersama saya nanti saya akan main di Das University.